وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, setelah kita menyelesaikan dalam sebelumnya kitabul iman, kitabul ilm, kitabul iman dari Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim, kita masuk sekarang kepada kitab al-wudu, kitabul wudu. Jadi kalau kita perhatikan, barakallahu fikum ya ikhwan, para ulama di dalam kitab-kitab kumpulan-kumpulan hadis itu selalu memulai dengan kitabul iman, baru kitabut taharah. Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan banyak. Mereka selalu memulai kitabul iman, baru setelah kitabul iman kitabut taharah. Syukran. Artinya di situ untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita berbenah dengan mensucikan anggota badan kita, yang nomor satu kita sucikan adalah apa ya ikhwan? Hati. Iman itu kaitannya dengan hati. Amal jawarih, amal anggota tubuh itu adalah konsekuensi dari keimanan yang terpatrit, yang tertanam di dalam hati. Maka artinya sebelum kita mensucikan anggota badan kita, sebelum kita mensucikan badan kita, pakaian kita, yang pertama kali kita sucikan adalah hati. Kitabul iman, maka dimasukkanlah pertama kali di kitabul iman, kemudian bab-bab iman. Setelah hati kita bersih, tertanam iman yang kokoh, barulah menginjak bab yang kedua, kitabut taharah, bab bersuci, yakni mensucikan anggota badan kita atau anggota tubuh kita dari najis, dari hadas. Itu mukaddimah yang pertama, kitabul wudu. Al-wudu secara bahasa barakallahu fikum diambil dari kalimat mushtaq fil lughah min al-wada'ah wa huwa al-husn wal jamal wan nadhafah min al-akdar wal mudhiyat. Al-wudu secara bahasa diambil dari kalimat al-wada'ah yang artinya adalah indah, bersinar, bersih dari kotoran ataupun dari najis. Itu makna wudu. Makanya akan terlihat beda antara mukanya orang yang wudu dengan orang yang tidak berwudu. Al-wada'ah, wudu berasal dari kalimat al-wada'ah yang maknanya adalah al-husn wal jamal wal baha, indah, bersih, bersinar. Wada'ah, da'us syams, itu definisi al-wudu secara bahasa. Ada pembahasan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Subulus Salam tentang apakah wudu min khasaisi hadhil ummah ataukah bukan, apakah umat-umat terdahulu juga disyariatkan mereka berwudu. Beliau lebih mentarjih pendapat yang kedua, bahwa wudu bukan termasuk kekhususan di umat ini,
melainkan umat-umat sebelum kita pun juga disyariatkan pada mereka wudu. Namun yang menjadi kekhususan umat ini adalah al-ghurr wa tahjil. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala. Yang mengkhususkan, yang menjadikan pengkhususan atau yang prioritas bagi umat Islam adalah al-ghurr wa tahjil min atharil wudu. Cahaya di wajah, cahaya di tangan, cahaya di kaki dari bekas-bekas wudu. Itu yang khusus untuk umat ini. Jadi kalau wudunya umum, bahwa umat-umat terdahulu pun juga disyariatkan bagi mereka wudu. Namun yang al-ghurr wa tahjil, al-ghurr wa tahjil, cahaya di kaki, cahaya di wajah, cahaya di tangan, itu khusus di umat ini. Khusus di umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan kelak di hari kiamat, datang di hari kiamat penuh dengan cahaya di wajah mereka, di tangan mereka, di kaki mereka, karena bekas-bekas wudu mereka. Ini salah satu keutamaan wudu, akan membawa cahaya di akhirat bagi orang yang berwudu, dan juga akan menggugurkan dosa-dosa manusia yang berwudu. Kitabul wudu. Qala babun la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur. Bab Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ada dua di sini dalam bab ini. Yang pertama, la yaqbalullah. Yang pertama, barakallahu fikum, bahwa syarat setiap amal yang harus kita perhatikan itu ada dua. Syaratus sihha wa syaratul qabul. Bahwa di dalam setiap amal ibadah itu ada dua hal, atau ada dua syarat yang harus diperhatikan. Ada syarat sahnya ibadah, ada syarat diterimanya ibadah. Ada syarat sahnya salat, ada syarat diterimanya salat. Ada syarat sahnya puasa, ada syarat diterimanya puasa. Dan ini orang jarang membedakan. Makanya suatu contoh misal kita ambil, kalau ada anak kecil puasa, barakallahu fikum, umur 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun puasa, dan dia tidak membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, intinya dia tidak batal puasanya. Ini kita katakan puasanya sah atau tidak, ikhwan? Sah. Baik, diterima oleh Allah atau tidak? Enggak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia belum mukallaf. Coba aja kalau ditanya, kenapa kamu puasa? Ternyata jawabannya, karena kalau tidak puasa tidak dikasih es buah sama mama. Siapa yang menerima? Oh, niatnya aja bukan karena Allah. Jadi berarti barakallahu fikum ya ikhwan, pembahasan tentang ibadah, syarat-syarat sahnya ibadah, itu pembahasannya di kitab apa ya ikhwan? Fikih atau akidah? Fikih. Pembahasan syarat-syarat diterimanya ibadah kita akan dapati di kitab apa? Akidah. Karena ini sudah menyangkut hati. Nah, maka di sini kata beliau, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Beliau mengatakan di dalam babnya, bab Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ini kira-kira syarat sah atau syarat diterima?
syarat sah. Nah, berwudu atau bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, balik, berakal, itu semua syarat sah. Tapi kalau syaratul qabul, syarat diterimanya suatu ibadah, itu ada berapa? Ada dua. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Jadi itu dibedakan antara syarat sah dengan syarat diterima. Syarat diterimanya suatu ibadah oleh Allah Azza wa Jalla dua. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada niat kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua, al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tanpa mutaba'ah, hasilnya apa? Ikhlas tanpa mutaba'ah, hasilnya apa? Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Rasul, apa berarti? Bid'ah. Iya kan? Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Rasul. Yang penting kita kan ikhlas. Maulid kan kita ikhlas lillahi ta'ala. Kamu ikhlas tapi melaksanakan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul, yang tidak dicontohkan oleh para sahabat, yaitulah bid'ah. Sekarang kalau saya ikhlas salat zuhur 5 waktu, boleh enggak? Enggak usah lihat tuntunan apa enggak, yang penting pakai perasaan aja. Saya ikhlasnya salat zuhur 2 rakaat, boleh enggak? Saya masalahnya kalau salat zuhur 4 rakaat itu enggak khusyuk. Mumpung 2 rakaat lagi khusyuk-khusyuknya, takutnya barangkali saya lanjutkan 3-4 rakaat enggak khusyuk, maka baru 2 rakaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ikhlas. Ya kan enggak mungkin. Jadi orang kadang-kadang mengadakan suatu kebid'ahan, contohnya maulid, ketika ditanya dalil, cukup pakai perasaan, tidak perlu dalil. Kamu cinta kepada Nabi enggak? Ya jelas cinta dong. Baik. Kalau kamu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menyelisih syariat atau menjalankan syariatnya? Anda kan katanya mencintai Rasul. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, kemudian kamu mengada-adakan sesuatu perbuatan yang tidak beliau ajarkan dengan alasan demi cinta kepadamu ya Rasulullah, ngamuklah beliau. Kalau cinta kepada Rasul itu menjalankan dan mengikuti syariat. Ikhlas tanpa tuntunan Rasul, yang terjadi adalah bid'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ikhlas, yang terjadi apa? Syirik, riya. Nah, dia haji, dia umrah, itu kan tuntunan Rasul, bahkan perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Tapi kenapa? Enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Pulang-pulang dipanggil namanya enggak mau noleh. Kamu kira murah apa haji? Dipanggil Pak Haji baru noleh. Oh ya. Ya. Jadi ikhlas. Ikhlas tanpa sesuai dengan tuntunan Rasul, hasilnya bid'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasul tanpa ada keikhlasan, itulah syirik, riya. Maka ketika dua-duanya ini terkumpul, ikhlas, mutaba'ah, maka itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat, cermati dalam sebuah hadis, misalnya ini contoh hadis. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu tukang ramal, arraf yang sok tahu. Yang kalau dalam bahasa kita paranormal, karena yang datang lanjutin sendirilah. Kahinan atau dukun, lalu dia mempercayai apa yang diramalkannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Toyib, sekarang dia di dalam 40 hari ini sholatnya sah atau tidak? Sah. Selama dia tidak melanggar, selama terpenuhi syarat-syarat sahnya sholat, diterima, sah. Namun tidak diterima.
Tidak diterima. Berarti apa kalau begitu? Enggak usah sholat. Sholat itu sebagai hukuman kamu. Sholat capeknya tok yang kamu dapatkan. Itu bahayanya mendatangi dukun. Itu makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu bedakan bahwa di dalam setiap amal ibadah ada dua syarat. Syarat sah dan syarat diterima. Syaratul qabul, syarat diterima. Naam. Qala an Mus'ab, bukan. An Mus'ab bin Sa'ad qala dakhala Abdullah bin Umar ala ibn Amir ya'uduhu. Dari Mus'ab bin Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu ketika Abdullah bin Umar masuk menengok Ibnu Amir, menjenguk Ibnu Amir. Sakit, Ibnu Amir ini sakit, dijenguk oleh Abdullah bin Umar. Dan ini kebiasaan para sahabat dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi, menengok saudara yang sakit. Qala wa huwa marid, saat itu Ibnu Amir sedang sakit. Faqal ala tad'u Allah li ya ibn Umar. Maka Ibnu Amir mengatakan, doakanlah aku kepada Allah wahai Ibnu Umar. Ini bolehnya tawassul. Naam. Bolehnya apa? Tawassul dengan doanya orang lain. Dengan dua syarat. Yang pertama, apa syaratnya? Naam, orang itu mendengarkan apa yang mendengarkan permohonan kita atau hadir, pokoknya intinya mendengar. Naam. Yang kedua apa? Apa? Dalam perkara yang dia mampu. Dalam perkara yang dia mampu. Nah, itu syaratnya tawassul kepada orang lain. Maka kalau kita tawassul kepada orang lain sementara dia tidak mendengar suara kita, hanya dari jarak jauh, nah itulah film-film kolosal di Indonesia. Yang guru, nanti keluar suara dari speaker, wahai anakku. itu kan sudah naudzubillah, sudah kesyirikan. Kenapa gak manggil Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Amir ketika masuk Abdullah bin Umar, kesempatan, tolong doakan saya biar sembuh. Itu kan tawassul namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Salafi mengharamkan tawassul, itu sebenarnya orang seperti itu kebanyakan makan uang haram mungkin. Iya, ikhwan, karena uang haram itu menghilangkan kecerdasan orang, menghilangkan takwa. Atau mungkin dia salah dengar, atau mungkin dia mendengarkan dari ustadz yang mengaku salafi. Siapa yang mengharamkan tawassul? Tawassul itu kan perantara kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla melewati seseorang, dan itu sehari-hari kita kerjakan. Ketemu orang, tolong doakan mudah-mudahan selamat. Itu kan tawassul. Cuman kadang-kadang repotnya di negara kita ini, ibadah dikemas dengan acara tawassul untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal pakai tawassul. Tawassulnya apa? Tawassulnya amplop. Malam ini kita akan bacakan, kita akan mengirim doa untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Maka mohon siapkan ibu-ibu, bapak-bapak, buka amplopnya satu-satu. Yang warna merah doanya lama banget, bola-balik disebut. Ila almarhum fulan sebut Allah al-Fatihah. Dibuka amplopnya 10.000 sambil lewat. Almarhum. Ya Allah, itu kan tawassul namanya. Mencari rezeki atas nama agama. Nah, itu kan sudah bisa dipastikan gak ikhlas. Doanya untuk orang tua yang paling ikhlas itu adalah doanya seorang anak. Itu namanya tawassul. Qala ala tad'u Allah li ibn Umar.
qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul wa kunta amiran wa kunta 'alal Basrah. Permintaannya minta didoakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar malah nyemprot, kasih peringatan. Doakan saya wahai Abdullah bin Umar biar sembuh. Dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arda, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil rampasan. Doanya mana? Enggak ada doanya. Ibnu Amir ini pensiunan gubernur Irak. Gubernur apa namanya? Al-Basrah, Basrah ya Irak saat itu. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sudahlah itu zaman dahulu, sudah hampir bisa dipastikan yang namanya pejabat-pejabat tinggi seperti itu hartanya dari ya kalaupun misalnya mereka tidak menerima dari harta rampasan, tersinggung barangkali, paling tidak kan harta rakyat, paling halusnya begitu. Dari mana? Gubernur kerjanya gubernur apa? Ada gubernur ngojek, nge-grab. Apa kerjanya gubernur? Terima gaji dari mana uangnya? Dari kita kan? Dari kita. Dari kita yang pontang-panting. Apa kerjanya bupati? Ada bupati Pemalang nge-grab, ngojek, nggak ada kan? Nggak ada kerjaan dia. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu faham, dari mana kira-kira uangmu itu? Dari mana kira-kira kamu peroleh hartamu itu? Itu zaman dahulu, di zaman sahabat. Gimana zaman sekarang? Nggak usah nanya lah. Nggak usah nanya. Subhanallah. Dari mana kamu peroleh harta? Kalau bukan dari hasil uang rakyat. Kendaraan bayar, pajak rumah bayar, bayar resmi, belum lagi kena tilangnya, macam-macamnya lah. Dari mana itu coba? Uang perpanjangan STNK, perpanjangan SIM itu setiap hari berapa miliar itu kalau dihitung. Nanti yang giliran agama atas nama agama juga nggak kalah. Mau umrah harus vaksin 500.000 per vaksin. Padahal Arab Saudi sendiri nggak butuh itu. Di Arab Saudi sendiri kadang-kadang nggak butuh. Tapi sengaja bisnis. Pokoknya kesempatan lah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arda, ketika menengok Ibnu Amir sebagai mantan gubernur Basrah, minta didoakan. Doakan saya biar sembuh. Sama Abdullah bin Umar enggak didoakan belas. Tidak didoakan. Mungkin dalam hati Abdullah bin Umar ya bisa jadi itu mungkin banyak dosa. Mungkin karena dosa mungkin terlalu banyak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu justru mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur, Allah tidak akan menerima salat tanpa wudu, wala sadaqatan min ghulul,
Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil rampasan, hasil ngapusi. Nah, subhanallah. Maksudnya kata Imam An-Nawawi di sini, bukan berarti Imam Abdullah bin Umar menutup pintu taubat kemungkinan diterima, enggak. Tetapi artinya beliau memberikan pelajaran kepada Ibnu Amir bahwa bisa jadi yang menyebabkan kamu tidak percaya diri untuk berdoa sendiri itu karena terlalu banyak makan uang haram. Karena penghalang, barakallahu fikum, salah satu penghalang doa kita adalah makan uang haram, makan barang haram. Bukan berarti penghalang untuk sama sekali tidak dikabulkan, salah satu penghalangnya, tapi ada kemungkinan dikabulkan, cuman kecil lah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengajarkan kepada semua orang, kepada kita semua, supaya hati-hati dari memakan uang yang haram. Beliau tidak mendoakan orang ini, beliau hanya mengingatkan Rasulullah pernah mengatakan Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak akan menerima harta sedekah dari hasil rampasan. Naam. Subhanallah. Itu di dalam hadis ini ya ikhwan, pentingnya kita berhati-hati di dalam salat kita, awasi pakaian kita, kontrol pakaian kita, karena bisa jadi salat kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena pakaian kita. Pakaian kita sudah bersih, sudah suci, sudah enggak najis, masih ada yang kedua, layak enggak, rapi enggak? Rapi enggak? Kita kira kalau saya datang ke rumah calon mertua dengan pakaian saya seperti ini diterima enggak ya? Kayaknya ditolak mentah-mentah. Itu mau ke rumah calon mertua, rambut bolak-balik sisir, ganti gamis lagi ganti, kira-kira layak enggak ya? Itu padahal mau ke rumah calon mertua, sudah capek-capek penampilan rapi-rapi, ternyata istrinya enggak rapi. Ini kita mau ke rumah Allah dan mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambil pakaian zinah, pakaian yang indah, keindahan kalian pada saat hendak menunaikan salat, karena kita akan menghadap Sang Ilahi, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hargai diri kita supaya kita juga dimuliakan dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua, Rasul Abdullah bin Umar mengingatkan bahwa Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Orang bersedekah dengan hasil riba boleh, tapi jangan mengharap pahala. Orang bersedekah dari hasil korupsi, bersedekah dari hasil korupsi. Kalau riba tadi masih bisa bilang boleh ya, karena riba itu kan pada asalnya dia nggak mencuri, memang dia nabung. Tapi kalau riba ini, kalau korupsi kan ini berarti mencuri, bahasanya kan mencuri. Dalam arti boleh kita terima kalau kita tidak tahu kalau itu uang dia hasil korupsi, tetapi dia justru tetap aja dosa. Alhasil hati-hati dari barang yang haram, karena barang yang haram ya ikhwan itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kita dan karakter anak kita. Jangan salahkan kalau zaman sekarang, barakallahu fikum ya ikhwan, banyak sekali kejadian dibandingkan dengan orang-orang tua kita zaman dahulu. Orang-orang tua kita zaman dahulu punya anak kadang 6, 7, jadi semua. Mereka selalu berdoa, cukup orang tua kalian yang susah, kalian harus bisa merubah nasib. Anaknya 10, 11 jadi semua. Kalaupun tidak kaya banget, tidak semiskin orang tuanya. Masya Allah.
Giliran anak-anaknya ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi jenderal. Anaknya cuma 2, ndablek dua-duanya. Tanya ke orang tuanya, apa resepnya Pak? Saya kok bersaudara 10 orang, akur semua, sukses semua. Sekolahnya nggak begitu tinggi tapi sukses semua. Sekolah ada yang tinggi, sukses. Saya punya anak 2 aja nggak bisa saya didik. Rahasianya satu. Dulu orang tuamu memberi makan kamu harta yang halal 100%. Orang tua kita dulu kerjanya apa sih? Tani, nanam singkong di samping rumah. Pingin makan ayam, ngambil kandang, ngambil di kandang, potong. Sudah. Itu hampir dipastikan 100% mereka halal. Ya paling kalau mau makan enak dikit beli tempe 1.500 rupiah udah banyak. Sambal diulek udah. Sehingga mereka pada saat mengucapkan 1 kalimat 2 kalimat itu terkabul. Walaupun mereka nggak sholat. Banyak orang-orang tua kita dulu nggak sholat. Tapi heran kenapa doanya begitu gampang terkabul. Saya pingin kalian jangan ada yang susah seperti orang tua kalian ini. Gitu aja. Allah Azza wa Jalla kabulkan. Kenapa? Ketulusan mereka. Ketulusan mereka dan mereka benar-benar fokus mengkonsumsi yang halal. Mereka tidak kenal riba, tidak kenal yang namanya bunga. Mau kenal bunga bagaimana? Mereka bank aja nggak ada, mesin ATM aja dulu nggak ada. Yang ada dulu apa? ABRI masuk desa. Sekarang ATM masuk desa. Handphone masuk desa. Yang ada dulu ABRI masuk desa, listrik masuk desa, itu orang-orang tua kita udah syukur. Sekarang jawabannya apa? Si anak ini tadi, kenapa Bu? Saya bersaudara 10 orang kok gampang sekali bisa dibesarkan. Saya punya anak 2 nggak bisa saya atur. Jawabannya satu, koreksi makanan anak. Berapa gaji kamu di kantor kerja? Gaji saya 2 juta. Ada bonus-bonusnya? Ada. Berapa bonus-bonus? Bonus-bonus ya bisa sampai 10 juta. Nah, itulah haramnya. Bonus itu kamu dapat dari mana? Bonus itu kamu dapat dari mana? Coba kamu batasi. Gajimu 2 juta dari kantor ya sudah 2 juta. Bonus-bonus itu mana? Bonus-bonus saya ambil, kamu saya pakai untuk fasilitas umum. Saya sedekahkan aja. Untuk paving halaman masjid, untuk paving halaman pesantren. Karena yang itulah yang halal. Nah, bonus-bonus itu dari mana itu coba? Bonus-bonus itu dari proyek, dari hasil macam-macam lah. Jadi coba diperiksa. Karena tidak ada lain jawabannya kecuali itu. Hasil yang haram itu akan sangat berpengaruh. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung menghardik orang ini. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil harta rampasan, hasil merampok, hasil nyolong. Nah, mulai dari pejabat paling tinggi sampai paling kecilnya, misalnya RT, juga seperti itu. Tanda tangan 50.000. Seberapa itu tinta harus dibayar 50.000? Seberapa itu harus dibayarkan? Kasihan masyarakat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberi kemudahan pada orang yang kesulitan, yang kesusahan, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya. Babun ghuslul yadi indal qiyam minan naum qabla idkhalihim al-ina'a. Bab mencuci tangan saat bangun tidur sebelum dicelupkan di dalam bejana atau tempat wudu. Qala
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama beliau yang masyhur Abdurrahman ibn Sakhr. Kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, saya tidak mengetahui seorang yang paling banyak diperselisihkan namanya di masa jahiliyah maupun setelah Islam selain Abu Hurairah. Ada bahkan sebagian ulama menulis ada 30 sekian namanya. Ini kalau zaman sekarang orang punya 2 nama aja kadang sudah dituduh teroris. Subhanallah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bangun dari tidur, khususnya tidur malam, jangan kamu celupkan tanganmu di dalam tempat wudu sebelum kamu cuci terlebih dahulu 3 kali, karena kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Di dalam hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, yang pertama menunjukkan bolehnya berwudu dengan mencelupkan tangan ke dalam cedok. Boleh. Karena sebagian masyarakat kita menganggap kalau sudah dicelupkan itu airnya sudah air musta'mal. Dan kalau sudah musta'mal katanya apa? Makruh. Padahal kalau dibilang musta'mal itu apa sih? Musta'mal itu di dalam bahasa Arab bekas. Jadi kalau antum beli mobil bekas namanya musta'mal. Nah, antum nikah sama janda namanya musta'mal. Beli handphone bekas namanya musta'mal, sudah dipakai. Itu musta'mal. Ista'mala yasta'milu isti'malan musta'mal. Makanya tidak banyak dibahas dalam fikih-fikih dalam bahasa Arab. Air musta'mal makruh. Makruh ini dari apa yang makruh ini? Musta'mal itu apa? Coba kembali dulu kepada bahasa Arab. Ini teh sudah saya minum sebagian, berarti ini sudah musta'mal ini. Apa makruh saya minum lagi? Eman dong. Itu musta'mal. Jadi panjang lebar pembahasan musta'mal. Udah kembalikan ke bahasa Arab. Apa sih itu musta'mal? Bekas. Mau kamu celupkan tangan, mau kamu siramkan di tanganmu, tetap aja airnya air musta'mal, sudah dipakai. Itu bahasa Arabnya. Terus apa berarti? Ya boleh. Gak ada hukum apa-apa di situ. Gak ada hukum apapun. Tetap aja air itu mau musta'mal, mau apa, selama air itu tidak najis, berarti tetap boleh dipakai berwudu. Nah, kenapa tadi bahas? Karena Rasulullah mengatakan apa? La yaghmis yadahu fil ina. Jangan kamu celupkan tanganmu di tempat wudu, di gayung, di cedok sebelum engkau mencucinya terlebih dahulu. Artinya apa? Kalau sudah dicuci boleh dicelupkan berwudu, celupkan tangan di gayung, celupkan. Nah, celup lagi, baru sampai selesai. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua dalam hadis ini ya ikhwan, barakallahu fikum, makruh mencelupkan tangan pada saat bangun dari tidur sebelum dicuci terlebih dahulu 3 kali. Baru bangun tidur, entah tidur siang, terutama tidur malam, jangan langsung dicelup. Cuci aja dulu. Dan ini juga yang ketiga menunjukkan betapa perhatiannya Islam terhadap kebersihan. Makanya perhatikan ya ikhwan. Kita ikhwan kita ini, ikhwan akhwat kita, perhatikan kebersihan, kerapian.
Jangan hanya memakai gamis, tapi juga perhatian rapi apa enggak. Rapi enggak dinilai masyarakat. Jangan hanya pakai cadar, tapi coba perhatikan rapi enggak dilihat orang. Jangan aneh-aneh. Cadarnya warna coklat, jubahnya warna hitam, dalamannya batik kelihatan dari bawah, kerudungnya warna abu-abu. Ini orang kenapa nggak disusun kayak pelangi aja sekalian? Coba yang rapi lah, supaya orang lihatnya itu juga kelihatan rapi gitu. Ya 2 warna sudah cukup lah insya Allah. Sehingga orang tidak termotivasi untuk meremehkan syariat. Ya enggak? Kamu tersinggung, oh itu ada orang cadaran. Mereka bukan menertawakan cadarannya, menertawakan anehnya cadarmu. Menertawakan anehnya penampilanmu. Satu orang pakaiannya 5 warna. Satu orang pakaiannya 5 warna. Celana panjangnya kelihatan pakai warna jin. Dalaman batik kelihatan di bawah, batik warnanya. Habis itu pakai jubah hitam. Kerudungnya warna kekuning-kuningan. Habis itu cadar. Janganlah. Coba yang rapi, coba yang rapi. Kayak diharapkan begitu, rapi. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai yang indah. Pakai gamis, pakai jubah, pakai cadar, tapi coba yang rapi. Supaya orang itu mengatakan, nah ini dong bagus dong, cadar tapi rapi. Ini dong gamis tapi rapi. Itu kan juga ajaran kita, ajaran Islam. Itu kan juga ajaran Islam. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, orang tidak termotivasi, tidak terprovokasi untuk melecehkan sunnah yang kita tampilkan, dan kita akhirnya beranggapan bahwa mereka di situ musuh syariat, anti pakaian sunnah. Ternyata bukan itu yang mereka tertawakan. Nyelenehnya pakaian itu. Yang rapi suguhkan ke masyarakat. Suguhkan anak-anak kita barakallahu fikum, kalaupun dari kecil dipakaian cadar, yang rapi, yang ramah, yang rapi, yang ramah, yang sopan, yang beradab, sehingga tidak diremehkan. Nah, perhatikan di sini. Islam sangat memperhatikan kebersihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu bangun tidur jangan langsung kamu celupkan itu tanganmu. Atau kalau zaman sekarang tidak dicelup, tapi apa? Berwudu di keran, di bawah keran ada ember. Ember ini untuk apa ini? Kalau untuk nyiram kloset ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kan barangkali di situ, karena di situ maklum keluarga, bapak, ibu, anak. Sementara yang pakai mungkin bapaknya nggak tahu kalau ini air anaknya untuk nyiram, akhirnya dipakai untuk berwudu. Itu kan memberikan bakteri kepada anakmu. Jadi kalau sekarang, kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaghmis yadahu, jangan kamu celupkan tanganmu kalau bangun tidur, kamu terlebih dahulu cuci 3 kali. Nah, kalau sekarang apa? Kalau sekarang mungkin kalau berbicara dicelup itu ya, kemungkinan kecil lah. Kenapa? Sudah ada keran air. Tapi ada juga sebagian rumah seperti itu, keran air di bawahnya ember. Embernya besar pisan. Jadi akhirnya cuci tangan di situ, berwudu di situ. Nanti giliran ada tamu nggak tahu menau, kalau itu air ternyata habis bekas wudu, kumur buang di situ juga. Mungkin ada tamu, itu kan nggak boleh. Itu sudah masuknya. Nah, kalau yang seperti itu dibilang makruh, nggak apa-apa. Dibilang makruh, musta'mal makruh kalau yang seperti itu, na'am. Karena itu berarti al-mutasaqit anil a'dha, yang jatuh dari bekas dari anggota badan kita. Dan memang itu kotor. Nah, kecuali kalau memang sudah tahu bahwa anak-anak atau misalnya suami istri sama anak-anak sudah pada tahu bahwa ini air di ember khusus untuk nyiram kloset supaya nggak boros air, itu nggak apa-apa. Nah, coba lihat bagaimana Islam
Lalu apa kata Rasulullah? Apa sebabnya? Jangan kamu celupkan tanganmu di tempat wudu sebelum kamu cuci terlebih dahulu. Sebabnya apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh." Karena kamu itu tidak tahu pada saat kamu tidur, terutama tidur malam, tanganmu bermalam di mana kamu nggak sadar. Benar nggak ucapan Rasul ini ya, ikhwan? Hah? Iya kan? Ada orang tidur tanpa sadar, salahnya tangannya masuk ke dalam celana, entah ngapa itu yang dicari udah ternyata begitu masuk di dalam, afwan, ini cerita kenyataan memang begitu. Tahu-tahu masuk dalam celana, anteng tangannya tidur di situ, tangannya udah tidur sampai pagi, tangannya ngangkrem di situ. Udah nggak sadar. Begitu keluar dari dalam celana, begitu sadar dikit lagi tangannya langsung ngusap ke muka. Udah, pokoknya udah. Sudah pokoknya anteng aja itu udah. Aina batat yadu? Shadaqa Rasulullah. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Kamu tidak tahu pada saat malam itu tanganmu kemana, melanglang buana kemana. Ada orang yang tidur malam, tangannya dipermainkan oleh syaitan. Ada kan? Orang lagi tidur malam, tangannya dipermainkan oleh syaitan. Tahu-tahu lagi tidur, duduk, mukul di sampingnya, setan. Wah, dipukul, ternyata istrinya sendiri. Istrinya bangun, setan, kenapa saya dipukul? Setan, kata saya. Kamu yang setan. Kenapa? Tanganmu dipermainkan setan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh." Kalau kamu bangun tidur, jangan kamu langsung celupkan tanganmu di dalam bejana air sebelum kamu cuci terlebih dahulu. Berapa kali? 3 kali. Cuci dulu terlebih dahulu. Cuci 3 kali, baru kemudian, Masya Allah. Nah, ini pada akhirnya diamalkan oleh dunia. Sunnah Rasul ini diamalkan oleh dunia kemarin pada saat Covid. Pada akhirnya syariat Islam diterapkan juga itu. Cadar diamalkan oleh dunia kemarin pada saat Covid. Bahkan sampai bablas laki-laki pun suruh bercadar. Cuman bahasanya masker. Padahal kalau mau bicara lebih sehat, sehatan cadar daripada masker. Percaya apa enggak, buktikan aja. Cadar itu kan lepas. Jadi perempuan kalau bernapas itu lepas karena ke bawah enggak keikat. Masker sini tutup, mulut ditutup, gimana coba? Kita napas masuk lagi itu. Napas masuk lagi itu. Padahal Rasulullah mengatakan kalau minum jangan bernapas di dalam gelas. Kalau minum jangan bernapas di dalam gelas. Kalau makan jangan meniup makanan. Kan kebiasaan ibu-ibu itu kalau nyuapin anaknya dengan bubur panas, sudah diambil dari sendok. Sekarang coba temukan secara kedokteran apa yang keluar daripada saat kamu meniup itu. Bakteri yang keluar. Apa yang keluar pada saat kita bernapas? Bakteri yang keluar. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan kamu bernapas di dalam minuman, dalam gelas. Kalau terpaksa ya Rasulullah, kalau terpaksa kata beliau, jauhkan gelasnya dulu. Gelasnya jauhkan dari mukamu, tarik napas dulu, baru minum lagi. Jadi subhanallah, Islam begitu mengajarkan yang indah, kebersihan, kerapian. Maka jadilah barakallahu fikum orang yang bersih, yang bersihan. Apalagi perempuan di rumah, jadilah perempuan yang bersihan. Jangan dibikin rumahnya kayak kandang kambing. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah. Kalau suaminya betah di rumah ya berarti satu tipe itu berarti. Kalau suaminya betah di rumah dengan semrawut seperti itu, berarti suaminya satu tipe, sama-sama memang kandang kambing. Pakaian berserakan, mainan anak-anak berserakan, kotor, kulit jajan nggak disapu, nggak dibau rumahnya apa semua. Nah, suaminya kalau dia nggak betah di rumah berarti nggak satu tipe itu. Berarti suaminya pengen cari yang bersihan.
Nah, kamu cepat-cepat bersihin diri kamu, cepat-cepat berbenah sebelum suamimu lari kamu dari rumah. Tapi kalau suamimu betah dengan kondisi seperti itu di rumah, ya berarti memang satu tipe jodoh berarti. Berarti jodoh itu. Ada kan yang seperti itu? Ada tipe yang bersihan, ada tipe yang memang semrawut kotor, nggak peduli, nggak ngerawat diri, nggak bersih diri, nggak peduli. Nah, nggak boleh seperti itu ya, kawan. Islam nggak pernah mengajarkan begitu. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Antum akhwat ikhwan yang sudah ngaji, akhwat yang sudah ngaji, biasalah jagalah kebersihan. Kebersihan badan di hadapan suami, wangi badan di hadapan suami, kebersihan rumah. Ya, ketika menyambut suami di dalam rumah sehingga suami betah di rumah nyaman. Ini pakaian anak-anak berserakan, bau rumah berantakan, kotor, nggak peduli, yang penting handphone terus. Janganlah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, kebersihan luar biasa. Sudah masuk isya ya? Kok nggak bunyi alarmnya dari tadi? Hah? Saya numpuk alarmnya. Udah azan dulu. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala babun an-nahyu anit takhalli fit tariqi wadh-dhilal. Bab larangan buang hajat di jalan atau di tempat berteduh. Baik, ini juga kaitannya seperti yang tadi kita jelaskan ya ikhwan.
bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan dan kerapian. Nah, ada bahkan sebagian orang Indonesia, perempuan, dia mengatakan, saya kalau nggak jadi TKW di Saudi, saya nggak tahu cara kebersihan. Saya kalau nggak jadi TKW di Saudi, saya nggak tahu cara menata rumah dan saya nggak tahu cara kebersihan rumah. Itu karena memang kurangnya pendidikan kita ini, kurangnya barakallahu fikum pendidikan. Nah, padahal semestinya kita bisa memulai dari diri kita sendiri, memulai dari keluarga kita. Kitabut Taharah itu apa? Bukan hanya sekedar bersuci, tapi juga bebersih. Kita kan Kitabut Taharah. Semestinya umat Islam itulah yang paling bersih, paling rapi, paling bersih, paling rapi. Karena agama mereka mengajarkan seperti itu, agama kita mengajarkan seperti itu. Bab larangan buang hajat di jalan atau di tempat bernaung orang. Sama juga yang sejenis barakallahu fikum membuang kotoran, buang sampah yang kira-kira bisa mencelakakan orang. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dua perbuatan yang mengundang laknat. Para sahabat bertanya, apa itu dua perbuatan yang mengundang laknat ya Rasulullah? Beliau menjawab, dua perbuatan yang mengundang laknat adalah buang hajat di jalan yang biasa untuk dilewati orang atau di tempat berteduhnya mereka. Bagaimana maksudnya kok mengundang laknat? Artinya mengundang laknat orang lain, mengundang laknat dari orang lain. Contohnya apa maksudnya? Orang misalnya buang hajat di jalan, kemudian ada orang yang menginjak, otomatis yang keluar dari mulut orang pertama kali doa kejelekan atau kebaikan? Doa kejelekan, disumpahin. Sampai bahkan ada yang seperti itu, saya sumpah ini orang pantatnya tersumbat selamanya karena jengkelnya. Karena jengkelnya. Berarti apa? Kata Rasulullah, ittaqul la'inain. Jauhi perbuatan yang dua perbuatan yang mengundang laknat orang banyak. Apa itu ya Rasulullah? Buang hajat di jalan yang sering lalu lalang orang, atau kalaupun tidak buang hajat ya bisa jadi buang hajat di tempat lain lalu ditaruh di situ, atau misalnya buang sampah di depan rumah tetangga, mengalirkan aliran WC atau aliran cucian ke rumah tetangga, kan otomatis itu tetangga ngirim doa kejelekan terus. Yang kedua apa? Au fi dhillihim, atau buang hajat di tempat berteduhnya orang. Di pinggir sungai yang biasa di pohon-pohon. Orang kan biasanya kalau condongnya kalau safar ada pohon rindang, mesti dia berpikir gelar tikar di situ kan. Capek. Udah kita capek, ayo kita gelar, ini ada pohon jati, ada pohon mangga. Masya Allah, ini kayaknya tempat umum ini. Udah turun dari mobil, parkir mobil, tikar gelar, keluarin makan untuk makan siang. Kok baunya kayak gini, ada apa ya? Nggak enak makan orang. Yang turun satu mobil yang doakan laknat. Gimana coba? Ngeri kan? Dari jauh ngeliat, wah, itu kok ada mangga kuning banget.
rebutan orang mau diambil. Karena kelihatan dari jauh kuning banget, ternyata kuningnya ranjau. Subhanallah, coba lihat Islamnya, ikhwan. Mungkin kita nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tetapi masalahnya perbuatan itu akan mengundang laknat banyak orang. Akan mengundang laknat banyak orang. Subhanallah. Mencelakakan orang, menyakiti orang. Dan kita tahu barakallahu fikum, hati, sakitnya hati orang, apalagi kalau dia musafir, itu hati-hati. Ini sama juga dengan, pokoknya yang semana dengan inilah. Intinya melakukan suatu perbuatan yang mengundang laknat orang. Mengundang laknat dari orang tua kita, jangan. Karena doanya orang tua itu sangat makbul. Makanya orang tua, saya nasihatkan kepada antum sebagai orang tua, sesakit apapun hatimu kepada anakmu, jangan pernah sumpahin anakmu, jangan pernah doakan kejelekan kepada anakmu. Sudah beberapa kejadian. Ada orang kaya, saya tahu orang kaya, anaknya cuma satu, susah diatur, punya rumah banyak. Ini anak bandel. Kata orang tuanya, kamu bakal jadi pemulung kalau seperti itu. Orang tuanya meninggal, rumah dijual, foya-foya, ujung-ujungnya jadi pemulung. Hati-hati. Orang tua sesakit hati apapun hati kamu kepada anakmu, doakanlah anakmu kebaikan. Allah yahdik. Orang Yaman itu begitu. Orang Yaman marah kepada anaknya, dibilang himar, kalb, kadang begitu, anjing. Tapi tetap begitu selesai begitu, udah, ya Allah yahdik ya walad. Semoga Allah beri hidayah kepadamu, hai anakku. Allah yahdik. Itu gampang sekali keluar itu. Kita belajar di Yaman, ditanya oleh guru kita, "Indak, ma huwa darsuna ams?" Apa pelajaran kemarin? Wallahu a'lam. Allah yahdik. Bukannya dimarahin, malah didoain. Kita kadang nggak sempat persiapan, nggak sempat ngulangin. Karena kita kalau belajar di Yaman itu, pelajaran hari ini 2 lembar yang dibaca, 2 lembar, itu besok nggak bakal lanjut sebelum ini diulangi semuanya. Tanya semuanya. Sementara kita pelajaran banyak. Tanya pelajaran kemarin apa? Apa wallahu a'lam bishawab. Nggak pernah dimarahin. Nggak pernah dimarahin. Paling-paling dibilang Allah yahdik. Nggak kayak kita di Indonesia. Nah, makanya juga ini kalau saya ngajarin anak-anak itu susah marah, karena saya belajar juga nggak dimarahin. Allah yahdik. Perhatikan ini, hati-hati. Ada lagi satu orang tua, anaknya sukses, kaya. Kan kita di Indonesia ini kalau anak kaya, orang tua jadi babu katanya. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja, jadi sultan. Ini anaknya kaya, kuliah, sukses, kurang ajar pada orang tua, berani pada orang tua. Apa kata orang tua? Mudah-mudahan kamu gak punya anak, biar kamu tidak merasakan bagaimana disakiti anak. Nikah, gak punya anak, cerai dengan istrinya nikah dengan laki-laki lain, punya anak. Dia nikah lagi dengan perempuan, gak punya anak. Cerai nikah, gak punya anak. Subhanallah. Kenapa? Salah satu doa yang tidak akan tertolak itu adalah doanya orang tua untuk siapa? Untuk anak. Maka jangan pernah meremehkan, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Suami doa seperti itu, bapaknya doa seperti itu, ibunya doa seperti itu. Nah, apa yang bujang juga boleh doa seperti itu? Kan saya masih bujang, Rabbana hablana min azwajina, belum punya pasangan. Gak apa-apa doa, supaya bakal nanti kamu dapat istri yang yang solehah, istri yang nurut, yang solehah, yang kalau dipandang menyenangkan, yang nurut kalau disuruh dalam kebaikan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'inain. Hati-hati kamu dari dua perbuatan yang mengundang laknat orang banyak. Apa itu laknat ya ikhwan? At-tard wal ib'ad min rahmatillah. Laknat itu secara bahasa di dalam bahasa Arab artinya kamu akan dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Itu laknat. Jadi ketika kamu didoakan laknat, artinya semoga kamu jauh dari rahmat Allah, semoga kamu jauh dari kasih sayang Allah. Apa enggak ngeri itu? Makanya itu jangan tergampang percaya dengan penceramah-penceramah yang mendoakan laknat kepada pemerintah. Itu penceramah yang bodoh asalnya, terbawa hawa nafsu. Kamu ngerti gak sih makna laknat? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kamu doakan pemerintahmu semoga dilaknat, artinya semoga pemerintah dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau pemerintah sudah tidak ada rasa rahmahnya, sudah jauh dari rahmat Allah, yang ada tinggal apanya? Bengisnya, zalimnya, lalimnya, yaitu Bashar Assad. Siapa yang merasakan akibatnya? Masyarakat bukan? Masyarakat, negara hancur, rumah-rumah hancur, masyarakat terbunuh, dipenjara, disiksa. Nah itu kan doa yang gegabah namanya. Jadi barakallahu fikum, itu al-la'n, at-tard wal ib'ad min rahmatillah. Dijauhkan, disingkirkan dari rahmat Allah. Maka sekali lagi, sesakit apapun hati kita kepada anak kita, jangan pernah doakan kejelekan. Sabar. Sudah enggak bisa sabar, Allah yahdi. Allah yahdi. Nah, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Semoga Allah memperbaiki masa depan. Saya ingat sekali bapak saya itu, Allah yarham, punya anak 11. Ya namanya anak-anak kan tengkar melulu. Apalagi kalau berurut laki sama laki-laki. Saya berurut laki sama laki. Alhamdulillah sekarang dia juga udah jadi ustadz, sama-sama di Gresik. Berantem terus masa kecilnya, sekarang alhamdulillah dia jadi ustadz juga. Kalau sudah berantem saya, kemudian adik saya lagi runtuh sama laki-laki lagi, berantem habis-habisan. Sampai orang-orang kampung teriak, "Pak, itu anakku berantem." Biarin aja, sama-sama laki-laki aja kok, biar adu otot. Gitu aja. Tapi apa? Doanya satu. Mudah-mudahan cukup kalian kecilnya aja berantem, besarnya saling menyayangi. Subhanallah. Cukup kalian kecilnya aja saling berribut, berkelahi, besarnya kalian saling menyayangi. Itu saya masih teringat dan saya sadar, subhanallah, betapa pentingnya doa orang tua itu. Betapa pentingnya doa orang tua. Mudah-mudahan kecilnya aja kalian berkelahi, besarnya kelak kalian saling menyayangi. Subhanallah, begitu sekarang udah pada punya anak, bahkan udah pada punya cucu. Alhamdulillah 11 bersaudara, tidak ada satupun dua yang clash. Semuanya saling, ada grup keluarga saling ke video call semua, anak-anak saya, anak-anaknya kakak saya, anak-anaknya adik saya, semuanya mereka saling kelas, semua mereka saling menghargai, semuanya menghargai pamannya, cari bibinya di mana. Dari anaknya adik saya, anaknya kakak saya, paman saya di mana, bibi saya di mana, dicari semuanya. Doanya orang tua. Sepele tapi luar biasa. Mudah-mudahan kecilnya aja kalian berkelahi, besarnya saling menyayangi. Masya Allah. Itu saya rasakan itu. Jangan sampai menjadi orang tua itu sebagai pengadu domba untuk anak-anak kita, jangan. Bagaimana caranya? Sayang satu anak membuang anak yang lain.
mendiskriminasikan satu anak, memuji-muji anak yang satu, yang lain selalu diremehkan. Yang satu anak berbuat baik apapun tidak pernah dipuji, tidak pernah dimotivasi. Sementara yang ini ngasih sedikit aja dipuji setinggi langit, dipuji di hadapan saudara-saudaranya. Itu nggak boleh. Sebagai orang tua itu nggak benar. Yang ini selalu dipuji-puji di hadapan saudara-saudaranya. Kamu itu nggak kayak sana itu, ngasih polos. Kamu minta melulu itu sana itu. Jangan. Itu kamu orang tua yang kurang ajar, berarti mengadu domba orang tua, mengadu domba anak-anak. Kamu punya menantu juga begitu. Jangan pernah kamu banding-bandingkan menantu kamu di hadapan mereka, atau bahkan kamu ceritakan, jangan, karena bakal sampai ke telinga mereka. Itu sama aja kamu mengadu domba anakmu, mengadu domba cucumu sesama mereka. Karena kalau sudah menantumu dengan menantu musuhan, otomatis begitu punya anak, anaknya besar dikit ditanamkan supaya benci kepada bibinya, benci kepada sepupunya. Jangan kepada ponakannya, kepada sepupunya. Enggak benar sebagai orang tua. Udah biarkan. Tahu menantu saya yang ini lebih baik daripada yang ini, udah diam. Diam. Closing. Jangan sampai terdengar dari mulut kamu, mertua laki ataupun mertua perempuan, bahwa kamu cerita di luar. Mertua saya, menantu saya yang ini lebih itu. Padahal kamu sendiri bagaimana? Kamu sendiri waktu kamu nikah dibandingkan dengan iparmu, dibandingkan dengan istrinya kakakmu, suaminya kakakmu, kamu sendiri nggak terima kan? Maka jangan jadi orang tua yang bodoh. Jadilah orang tua yang bijak. Jangan pernah membanding-bandingkan antara anak-anakmu, kamu ceritakan di luar. Anak saya yang ini lebih begini, anak saya yang ini lebih begini, menantu saya yang ini lebih cucu. Jangan. Udah. Biarin. Kalaupun orang banding-bandingkan, ya itu mungkin penilaian orang. Tapi kamu sebagai orang tua, tetap ini anak saya, ini anak saya. Ini menantu saya, ini menantu saya. Yang ini lebih saya sayangi daripada yang ini. Yang ini lebih saya cintai daripada yang ini. Yang ini lebih berkarir daripada yang ini. Saya lebih condong. Tutupin semua. Jangan nampakkan. Jangan nampakkan sebagai orang tua. Itu barakallahu fikum, perhatikan ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idilu baina auladikum." Adillah kalian di antara anak-anak kalian. Jangan pernah memuji anak-anakmu di hadapan anak-anak yang lain. Memuji satu anak di hadapan anak yang lain. Karena itu akan menimbulkan kecemburuan dan kedengkian kepada saudaranya. Bahkan mungkin bisa saja dia mengancam, dia dendam kepada saudaranya. Awas loh kamu loh. Mentang-mentang kamu sering dipuji-puji sama ibu, sama bapak, kamu kurang ajar. Akan dendam itu. Walaupun anakmu dewasa, kalau anakmu dewasa, dia akan pendam itu kebencian, dendam. Tapi kalau anakmu tidak dewasa, dia akan langsung ungkapkan itu. Saya paling benci saudara saya. Sering dipuji-puji. Nah itulah kadang-kadang, mohon maaf ya ikhwan barakallahu fikum, kesalahan orang tua. Begitu anak-anaknya sudah besar, nangis. Begitu anak-anaknya sudah besar, menjerit. Ya Allah, anak-anak saya begitu tega memperlakukan saya. Anak-anak saya yang perhatian hanya ini aja, yang satu ini, yang lain gak pada perhatian. Anak-anak saya Masya Allah kurang ajar semua, yang perhatian hanya satu. Pak, Bu, yang namanya anak itu kan tanaman. Ya apa yang kamu tanam, ya itu yang kamu panen. Sekarang ibu sudah merasakan akibat perbuatannya kan? Dulu waktu mereka kecil bagaimana ibu perlakukan mereka? Sama kan, selalu membanding-bandingkan kan? Sekaranglah panenlah hasil kerjamu Bu. Sekarang panenlah hasil kerjamu Pak. Ma tazra tahsid. Apa yang kamu tanam ya itu yang kamu panen. Kalau kamu dulu baik kepada mereka, tidak berpihak kepada manapun, ya sudah, mereka insya Allah baik. Maka sebagai orang tua, jangan pernah kamu menceritakan kejelekan anakmu yang satu di hadapan kakaknya, di hadapan adiknya. Saya senang itu adikmu itu, coba kamu nasihatin itu adikmu itu. Coba kamu nasihatin itu adikmu, kurang ajar banget ini. Artinya apa berarti? Kamu ngadu kakaknya dengan adikmu. Kamu ngadu kakaknya dengan adiknya, salah. Kamu sebagai orang tua, kamulah yang bertanggung jawab. Jangan pernah ngadu domba anak-anak. Nanti giliran habis itu adiknya, giliran kamu cinta kepada adiknya, kakaknya lagi yang kamu ceritakan.
kakakmu itu begini-begini, coba kamu nasihatin. Habis itu. Itu kadang-kadang orang tua begitu ya, apalagi kalau orang tua itu sudah faktor usia. Sudah faktor usia. Orang tua enggak, orang tua kalian enggak orang tua saya. Jadi kalau bapak telepon menceritakan menjelek-jelekan adik saya, kakak saya, saya cuma ketawa aja. Saya enggak nanggapin sedikit pun enggak ada, saya cuma saya bilang, berarti bapak ini kalau telepon adik saya, telepon kakak saya menjelek-jelekan saya kan? Kok tahu sih? Nah buktinya bapak telepon saya menjelek-jelekan adik saya, sama dong. Berarti kalau bapak mau telepon saya menceritakan adikmu itu kelakuannya begini, kakakmu itu kelakuannya begini, adik iparmu itu kelakuannya begini, saya yakin 100% berarti bapak ketika menelpon mereka juga saya yang dijelekkan. Iya juga sih. Ya sudah, jangan begitu Pak, kasihan anak-anak. Nanti pada akhirnya mereka taburan. Anak-anak yang tadinya saling baik akhirnya berantem gara-gara diadu domba oleh orang tua. Tobat alhamdulillah. Maka jadilah anak yang waras. Jangan karena dipuji-puji orang tua GR di hadapan adik-adiknya, saudara sekalian. Santai aja. Nah, saya memberikan nasihat seperti ini ya ikhwan, bertepatan dengan hadis, jauhi perbuatan dua perbuatan yang mengundang laknat. Artinya bukan hanya dua itu, jauhi semua perbuatan yang kira-kira mengundang laknat. Kenapa? Kalau orang tua sudah condong kepada salah satu anaknya, otomatis dia telah melakukan perbuatan yang mengundang laknat. Yang satu anaknya yang dibaikin, yang dipuji terus-terusan, terus mendoakan kebaikan. Yang satu yang tidak pernah tidak pernah dipuji, doakan kejelekan. Begitu mati, yang satu yang sering dipuji tahlilan, yang satu yang nggak pernah dipuji, saya nggak mau tahlilan, biarin aja sana. Ya kalau kamu nggak tahlilan nyumbanglah, nggak mau, kamu kan anak emas. Kamu kan anak emas dulu dipuji di saya, kamu sana tahlilan sendiri aja sana. Saya nggak mau nyumbang juga, nggak mau, saya nggak mau kuburannya, nggak mau. Waktu hidup aja saya malas lihat, kok apalagi kuburan. Dendamnya seperti itu, coba, kan ngeri itu. Maka jangan, hati-hati dari perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat, yang mengundang kita didoakan kejelekan oleh orang lain. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Oh, ada pertanyaan. Bismillah. Dalam rumah kami ada pohonnya berbuah, pohonnya berbuah, tapi kebun itu tidak diurus oleh pemiliknya. Bolehkah kami memanfaatkan atau memakan buah tersebut? Karena bila tidak dimakan mubadzir. Kenapa tanya ke saya? Ini namanya cari rekomendasi biar ustadz yang nanggung dosa dia yang enak. Boleh, alhamdulillah ustadz yang dosa ini. Ini bukan urusan ustadz ya ikhwan. Urusannya minta izin sama yang punya kebun. Nah, yang punya kebun tidak mengizinkan, lebih baik mubadzir daripada kamu dituduh. Rasulullah mengatakan apa? Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyelamatkan kesucian agama dan harga dirinya. Nah, bagi kamu itu kebun yang tidak berpenghuni, pohonnya berbuah, mubadzir. Daripada mubadzir, saya ambil, saya manfaatkan. Begitu datang yang punya, kelihatan kamu lagi ngambil. Apa kata yang punya? Wah, jenggot cadar kok maling. Begitu kan akhirnya kan? Malu nggak akhirnya? Yang disebut bukan nama kamu. Siapa sih? Cingkrang. Cadar, innalillah. Akhirnya kamu yang jelek. Maka jangan. Izin sama yang punya, Pak, ini daripada mubazir, gimana Pak?
sekaligus juga saya bakal rawat. Jangan hanya ambil buahnya, caranya rawat. Ini kan kebunnya Bapak, ini kan rumputnya banyak. Saya cabutin rumputnya, saya tanamin singkong, boleh nggak Pak? Itu buahnya nanti kalau berbuah saya ambil ya, Bapak juga ambil kan? Kan enak, plong kan begitu kan? Enak. Jadi pertanyaannya bukan ke Ustaz, minta dihalalkan, minta izin ke pemiliknya. Barakallahu fikum. La yahillu ma'lu mri'in muslimin illa biqibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali kalau atas keridhaan dari dia. Kadang-kadang mangga, misalnya mangga jatuh di jalan. Jatuh di jalan itu kan sudah milik umum kan? Kan secara peraturan hukum umum kan boleh siapa saja yang ngambil kan? Kalau udah jatuh di jalan. Tapi Bu Yo, pakaian kita lihat ya, layak nggak ya? Saya pakai jubah seperti ini. Ada satu mangga yang jatuh aja saya ambil. Lirik kiri kanan, wah nggak ada yang lihat. Ternyata di dalam rumah ada dari kaca ribin orang lihat. Itu siapa yang ngambil mangga? Ustaz, astagfirullahaladzim. Nggak nyangka, rakus juga itu. Apa nggak malu kita? Secara hukum umum nggak ada masalah. Tapi kan faqad istabra li dini wa irdi. Jaga harga dirimu. Jaga harga dirimu. Nah, caranya gimana supaya harga dirimu terjaga? Masuk rumah anakmu suruh ambil. Enggak, kan anak kecil kan gak ada hukum. Nah, itu ada buah mangga, ambil sana. Kenapa bukan Abi aja yang ambil? Jangan dong, malu dong. Kan Ustaz. Kamu yang ambil sana. Ntar kalau ketahuan tuan rumah kan anak kecil. Kan itu sudah hukum, itu kan halal asalnya, halal kan? Halal loh, jatuh di jalan kok. Siapapun bisa ngambil. Kalau nggak diambil juga keinjak motor. Tapi ini masalahnya harga diri kita. Harga diri, barakallahu fikum. Nah, caranya supaya bisa dapat mangga, harga diri tetap terjaga kayak gitu. Anakku suruh ambil. Anak kecil suruh ambil. Ambil. Tapi kalau ini jangan, ini kebunnya orang, jangan anakmu suruh manjat. Nanti begitu ketahuan yang punya, siapa sih Pak? Itu anakmu. Oh ya Allah, saya nggak tahu Pak, padahal tahu. Bohong, nggak boleh. Jangan minta izin sama yang punya. Dan ini subhanallah ya ikhwan. Antum kalau punya tetangga seperti ini, ada tanah kosong ya, kebunnya orang. Semestinya kalau antum berpikir luar biasa ya, potensi itu. Cari yang punya Pak, itu daripada ditumbuhin rumput saya bersihin ya Pak. Saya tanamin singkong. Tapi nanti saya mau jual gimana? Kalau Bapak jual cabut aja, cuma singkong aja kok. Saya tanamin singkong, saya panen, nanti ada buahnya saya ambil, boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan. Masya Allah. Bercocok tanam itu luar biasa ya kawan. Pahala. Bercocok tanam itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tidak ada satupun burung yang makan, tidak ada satupun hewan yang mengambil, tidak ada satupun manusia yang mengambil kecuali semuanya terhitung sedekah. Terhitung sedekah itu. Nah, antum menanam buah, jeruk apa semua, tiba-tiba begitu berbuah, belum sempat panen, dipanen ibu-ibu yang jualan sayuran. Alhamdulillah, saya sedekah tanpa niat, tapi saya dapat pahala. Saya sedekah sakit hati. Rencana mau diambil, ternyata kedua ibu-ibu yang jualan sayuran. Jangan didoain kejelekan. Doain mudah-mudahan jeruk saya membawa berkah untuk rezekinya dia, supaya dia tidak lagi tangannya seperti itu. Doain kebaikan. Karena kamu doa kebaikan, Allah kembalikan kepada diri kamu sendiri. Naam, itu barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.